was made to walk with Thee. Yet I look for worldly treasure and forsake the gains of things. But mine is hoping, my Redeemer, though I fall, His love is true. For Christ has paid for every failing. I am His forevermore. Mine are these in times of sorrow, darkness not yet understood. To the valley I must never, till I see nothing new. But mine is peace that flows from heaven, and the strength in times of need. I know my pain will not be wasted. Christ completes His work in me. Mine are days here as a stranger, building on a narrow way. One with Christ I will encounter, hung and battered for His name. But mine is armor for His battle, strong enough to last the war. And He has saved me, will deliver, send me to the golden shore. And mine are gaze to Zion city, where His Son, the King I want. For when my heart has found His treasure, Christ is mine forevermore. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita akan menerima dan menyiapkan hati kita dengan waktu saat teduh. Jemaat Tuhan sekalian, diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima panggilan Tuhan dalam panggilan beribadah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung bersama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Untuk merespon panggilan beribadah, mari jemaat Tuhan, kita angkat satu pujian, A Church Arise.
Jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa pembuka. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kembali Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu, kami memuji akan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Bersyukur Tuhan, Engkau masih memampukan kami untuk kami datang menghadap Engkau. Terima kasih untuk kesempatan beribadah pada minggu pagi hari ini. Bersyukur juga Engkau juga memberikan kami hati untuk kami dapat melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ibadah kami pada minggu pagi hari ini kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Seluruh keberadaan kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, baik itu pujian kami dan juga penyembahan kami, hanya kami berikan dan kami persembahkan hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Engkau juga memberkati setiap pelayan-Mu. Engkau tuntun dan sertai agar setiap pelayan-Mu dapat melayani Engkau dengan penuh sukacita dan juga memiliki hati yang benar ketika melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, pada minggu pagi hari ini ada kesempatan untuk kita membaca bagian dari firman Tuhan. Pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang 35 hingga ayat yang ke-39. Kita akan baca secara bertanggapan. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, bersama-sama atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terpujilah Allah Bapa kita dan Putra dan Roh Kudus, karena kasih-Nya kepada kita hingga Ia menyelamatkan kita melalui karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian yang berjudul Christ is mine forevermore. God has numbered. I was meant to walk with Thee, yet I look for worldly treasure and forsake the kings of kings. But mine is open, my Redeemer, though I fall, His love is true, for Christ has paid for every family. I am His forevermore. Baik yang kedua. My heart is in times of sorrow.
Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mengaku iman kepercayaan kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada minggu pagi hari ini, kita akan menaikkan doa syafaat kita dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa dan Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan dapat berdoa secara pribadi bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menghadap tahta-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami dan juga dengan segala keberdosaan yang kami terus hidupi dalam kehidupan ini. Kami memohon ampun ya Tuhan atas segala perbuatan yang telah kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, ataupun apa yang kami pikirkan di dalam hati kami terhadap sesama kami maupun rencana-rencana yang melanggar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami untuk kami dapat menghadap kehadiran hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat berdoa menghadap Engkau, membawa setiap beban yang ada dalam kehidupan kami, di dalam pikiran kami dan kerinduan kami untuk kami dapat sampaikan ke hadapan-Mu. Dan juga kiranya Tuhan, Engkau dapat mendengarkan apa yang kami sampaikan melalui doa ini, kiranya Tuhan juga yang menjawab sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami ingin menaikkan doa syafaat kami khusus untuk gereja-gereja ya Tuhan, yang pada saat pandemi ini kami menyadari ya Tuhan, ada begitu banyak keterbatasan, ada begitu banyak halangan ya Tuhan, untuk kami dapat melayani Engkau dan juga para hamba-Mu dapat memberitakan akan kebenaran firman-Mu. Tapi kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang memampukan kami melalui teknologi yang ada, melalui hikmat para orang-orang yang memiliki pemikiran ya Tuhan untuk dapat menyalurkan dan juga memberitakan akan kebenaran firman-Mu secara daring ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk teknologi yang ada, di mana kami dimampukan untuk dapat beribadah meskipun tidak secara langsung. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk pelayan-Mu yang masih Engkau pelihara di dalam masa-masa ini. Tuhan masih beranugerah di dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan para pelayan-Mu Engkau berkati dan Engkau juga jaga ya Tuhan. Biarlah para hamba-Mu ini dapat dengan setia, dengan tekun dan dengan kerendahan hati dapat memberitakan akan kebenaran firman-Mu yang sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja yang Engkau ingini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk negara kami Indonesia yang tercinta ya Tuhan. Ya Tuhan, di tengah masa-masa pandemi ini ada begitu banyak sukacita dan juga sebaliknya Tuhan, ada begitu banyak juga duka cita yang kami alami. Di tengah masa sukacita dan duka cita kami, kiranya Tuhan saja yang menjadi pengharapan kami. Ya Tuhan, kami penuh rasa ungkapan syukur dan penuh rasa pengharapan yang penuh ya Tuhan untuk vaksin yang telah didistribusikan untuk tahap yang pertama. Kiranya Engkau saja ya Tuhan memberkati orang-orang yang telah menerima vaksin ini.
Dan juga Engkau memberkati ya Tuhan vaksin yang telah didistribusikan. Biarlah vaksin ini dapat bekerja dengan baik. Dan tentunya Tuhan, hanya kehendak-Mu saja yang jadi. Jika Tuhan mengizinkan, jika Tuhan berkehendak, vaksin ini dapat berfungsi dengan sebaik mungkin di dalam negara kami ini dan juga di dalam negara-negara yang sudah mendistribusikan vaksin yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemerintah yang Engkau percayakan, yang Engkau telah pilih, entah itu Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, hingga ke pemerintah yang ada di desa ya Tuhan. Kiranya melalui para pemimpin yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami dapat merasakan sukacita yang Engkau nyatakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk negara kami ini. Kiranya kami juga sebagai warga gereja dan juga sebagai warga masyarakat ya Tuhan, kami dapat bersatu hati, kami dapat memberikan dampak yang baik ya Tuhan. Dan kami tentunya Tuhan mampukan untuk dapat memancarkan terang kasih Kristus di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk penatua dan diakon ya Tuhan, guru-guru agama yang pada saat ini juga terus melayani Engkau. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan setiap pelayan Tuhan dimanapun dan apapun keadaan kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk diri kami pribadi, lepas pribadi di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan memampukan kami Tuhan untuk mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami Tuhan dapat mengerjakannya sebagai bentuk pelayanan kami dan juga sebagai bentuk untuk hormat dan kemuliaan akan kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, biarlah itu semuanya dapat kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap doa-doa yang telah kami sampaikan. Biarlah doa-doa ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan Tuhan dapat mendengar dan memberkatinya sesuai dengan seturut kehendak Tuhan saja. Mari jemaat Tuhan, kita akan naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pada kesempatan ibadah pada minggu pagi hari ini, kita akan memberikan perpuluhan dan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat dan kasih pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Nas yang menjadi perenungan kita untuk memberikan perpuluhan dan persembahan syukur pada minggu pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, mari jemaat Tuhan kita menyanyi pujian Take My Life and Let It Be. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moment and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move, and the evils of
Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan masih nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan minggu pagi hari ini, kami memberikan persembahan dan perpuluhan kami. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan juga terima persembahan kami ini. Dan biarlah persembahan ini dapat menjadi saluran untuk dapat melayani Tuhan di dalam gereja ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang masih ada dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat mempergunakannya dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk firman yang akan disampaikan, mari jemaat Tuhan kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan satu pujian yang berjudul Carilah Dulu Kerajaan Allah. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang sekali bisa menjumpai kembali saudara-saudariku yang ada di seluruh Indonesia yang bisa menyaksikan akan tayangan ini. Dan saya mau menyapa secara khusus teman-teman saudara-saudariku yang berasal dari Palembang, yang ada di Jabodetabek, yang ada di Manado, dan bahkan yang ada di Kupang. Hari-hari ini saudara-saudaraku adalah hari-hari yang dilematis. Karena di awal bulan Januari, sebagaimana yang dialami oleh beberapa daripada kita mengalami sedikit turbulensi dengan berbagai macam berita yang tidak menyenangkan. Dan bahkan dari kami yang berada di Manado sempat mengalami suatu bencana yang tiba-tiba yang sangat menggetarkan jiwa. Tetapi saudara-saudaraku, kita bisa berkumpul kembali dan pada hari ini kita telah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan Allah kita dan kita juga telah berdoa. Dan sekarang mari kita menyimak akan pesan yang dititipkan oleh Tuhan melalui eksposisi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan terus melanjutkan eksposisi kita dari surat Tesalonika yang pertama. Nah, sebelum kita merenungkannya, saya mengajak kita untuk berdoa.
Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan surga, Engkau yang terus merancang kehidupan dan mengatur segala perjalanan manusia di muka bumi ini dan khususnya orang-orang pilihan-Mu. Engkau Tuhan yang telah memberkati akan umat pilihan-Mu di tahun yang lalu dan bahkan kami percaya untuk tahun-tahun yang datang Tuhan akan terus berdaulat untuk memelihara umat-Mu. Pada hari ini, pada momen ini, kami menyiapkan membuka hati kami supaya sekali lagi Roh Kudus-Mu menyapa kami dan menyingkapkan akan kebenaran-kebenaran Alkitab, firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Berilah kepada kami telinga yang mau mendengar dan biarkanlah pikiran kami dan perasaan kami dikendalikan oleh Roh Kudus sehingga kami tahu apa yang harus kami pikirkan selama kami mendengarkan, melihat akan pemaparan eksposisi firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Permuliakanlah nama-Mu sekali lagi melalui perenungan firman pada hari ini bagi setiap orang-orang kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jadi saudara-saudaraku, tahun lalu kita sempat berhenti dari eksposisi surat Tesalonika yang pertama dan kita baru melanjutkan kembali pada minggu ini. Tahun lalu kita telah sampai pada pasal yang terakhir ya, pasal yang kelima. Dan jikalau saudara masih memperhatikan akan pasal yang kelima, jikalau Anda menghitung baik-baik di sana, sesungguhnya ada 16 perintah, 16 nasihat yang terdapat dari ayat 12 sampai dengan 22. Dan jikalau saya melihat akan bagian ini, saya bisa membaginya menjadi 3 kelompok besar berdasarkan orientasinya, yaitu terhadap siapa perintah atau nasihat itu dikenakan. Sebagai contoh saudara-saudaraku, bila kita melihat ayat 12 sampai dengan ke-13 dari pasal yang kelima, itu memuat perintah-perintah kasih terhadap pemimpin-pemimpin rohani. Hormatilah mereka yang bekerja keras yang memimpin kamu di dalam Tuhan. Ayat 14 sampai dengan 15. Itu adalah perintah-perintah kasih terhadap sesama. Bisa kepada orang-orang Kristen, bisa juga kepada non-Kristen. Perhatikan apa yang baik bagi mereka, selalu berusaha hidup damai dengan mereka. Dan bagian atau kelompok yang terakhir saudara-saudaraku itu yang menjadi fokus kita pada hari ini. Ayat 16 sampai dengan 22. Itu berisi perintah-perintah yang berorientasi kepada pribadi kita masing-masing. Ditujukan untuk diri sendiri kita. Untuk membangun iman masing-masing. Semua nasihat ini saudara-saudaraku jika kita perhatikan ini adalah nasihat-nasihat yang bersifat praktis. You just do it, tinggal lakukan. Dan semua nasihat-nasihat ini mungkin telah sering kita dengar. Bukan hanya di dalam Alkitab, tetapi juga diajarkan secara sosial di dalam masyarakat sebagai norma-norma kehidupan. Sebab nasihat-nasihat itu baik adanya, semuanya baik saudara-saudaraku. Tetapi apa yang membedakan dan kenapa Paulus harus menitipkan pesan-pesan khusus ini di penghujung suratnya? Bila kita renungkan dengan lebih cermat, nanti Anda akan melihat bahwa melakukan perintah-perintah ini sesungguhnya membutuhkan campur tangan ilahi. Untuk kita dapat melakukan semua nasihat-nasihat Paulus ini dibutuhkan kuasa dari Roh Allah itu sendiri. Kita tidak akan sanggup untuk melakukannya bila kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Nah, saudara-saudaraku, sekarang saya ingin kita mengajak saudara-saudara untuk membaca lebih dahulu untuk pertama kalinya
Apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus di dalam ayat 16 sampai dengan 22? Saya akan membacakannya kepada kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara-saudaraku, seperti yang saya katakan, ini merupakan nasihat-nasihat yang praktis. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di dalam perenungan khotbah pada hari ini, saya ingin kita mencermati lebih dalam dari setiap nasihat-nasihat ini. Kita perlu mengeksposisi, karena memang kalimat-kalimat perintahnya cukup pendek, singkat, tetapi apa yang sesungguhnya menjadi motivasi atau apa yang menjadi konsep utuh daripada setiap nasihat itulah yang perlu kita pahami. Jadi mari kita mulai untuk mencermati dari perintah atau nasihat yang pertama. Nasihat pertama yang tadi sudah kita baca dikatakan adalah bersukacitalah senantiasa. Ini adalah suatu perintah yang amat relevan dalam situasi pandemi pada saat ini. Saya katakan relevan, saudara-saudaraku, karena pada hari-hari ini Anda mungkin menyaksikan, mendengar, atau mengalami sendiri. Banyak orang yang mengalami kehilangan. Banyak orang mengalami kebangkrutan, kegagalan. Atau bahkan di antara kita yang mendengarkan, menonton tayangan ini, ada yang sempat jatuh sakit. Dalam situasi yang seperti ini, saudara-saudaraku, kecenderungan alami daripada manusia adalah merasa sedih, merasa kecewa, merasa berduka. Siapa tidak berduka bila salah seorang anggota keluarga yang kita kasihi tiba-tiba wafat dan harus dimakamkan menurut protokol kesehatan, menurut protap. Siapa tidak sedih, saudara-saudaraku, bila di dalam krisis ini, karena krisis ini, maka rumah dijual, mobil disita, karena tidak mampu lagi melunasi angsuran kreditnya. Siapa tidak kecewa bila akhirnya kita jatuh sakit, padahal di dalam keluarga besar kita, di lingkungan tetangga kita, kita dikenal sebagai orang yang super protektif. Tidak pernah mau keluar, menjaga kesehatan, selalu mengingatkan pakai ini dan itu. Tetapi akhirnya kita juga kena positif. Kita kecewa. Maka nasihat daripada Paulus ini saya katakan sangat relevan dalam kehidupan kita. Ibarat suatu wake up call, suatu alarm yang membangunkan kesadaran kita. Seolah-olah Paulus berseru kembali dari kekekalan dan berkata kepada kita, hei, jangan ikuti kesedihanmu, jangan engkau berduka, bersukacitalah senantiasa. Tetapi saudara-saudaraku, semakin kita mencoba memahami perintah nasihat ini, mungkin kita bertanya, apakah itu berarti berduka itu salah? Apakah Paulus menganggap rendah setiap orang yang bersedih? Apakah perasaan-perasaan itu sendiri pada dasarnya adalah dosa? Bagaimana kita bisa memahami ini? Tentu tidak demikian, saudara-saudaraku. Paulus sendiri di tempat yang lain, di surat Roma pasal yang ke-12 misalnya, Paulus sang rasul itu menasehati, menangislah. Menangislah bersama orang yang menangis. Paulus tidak ingin kita menyangkali fakta yang terjadi, bahkan menyangkali perasaan kita sendiri,
Paulus tidak ingin kita mulai kemudian tertawa di rumah duka karena mengatakan bersukacitalah senantiasa. Paulus tidak ingin kita kemudian tertawa ketika rumah kita dijual atau mobil kita disita di tengah jalan, saudara-saudaraku. Tidak ada seperti itu. Dan ini juga tidak berarti, saudara-saudaraku, bahwa kita diminta untuk tersenyum 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam seminggu. Paulus ingin kita tetap menjaga kewarasan kita di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai jadi batu sandungan. Jadi bagaimana kita bisa memahami nasihat ini dengan benar? Bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa? Beberapa dari Anda mungkin masih ingat kita pernah membahas eksposisi surat Filipi. Dan surat Filipi dikatakan sebagai surat yang penuh dengan sukacita. Alasannya karena saudara-saudaraku, Paulus banyak memberikan nasihat yang sama untuk bersukacita senantiasa di dalamnya. Misalnya Filipi pasal yang kedua ayat 18. Filipi pasal 3 ayat yang ke-1. Filipi pasal 4 ayat ke-4. Semua menekankan perintah nasihat yang sama supaya jemaat bersukacitalah. Tetapi di dalam surat Filipi itu, saudara-saudaraku, Anda akan menemukan sebuah penekanan yang terus-menerus diulang. Yaitu bersukacitalah di dalam Tuhan. Maka saudara-saudaraku, kita sekarang bisa menggabungkan dua aspek ini dan kita mengambil suatu kesimpulan. Yang dimaksud Paulus melalui nasihatnya sebenarnya adalah mau mengatakan kita dapat bersukacita senantiasa. Kita hanya dapat bersukacita senantiasa jika sukacita kita adalah di dalam Tuhan. Selama sukacita kita tidak di dalam Tuhan, saudara-saudaraku, itu tidak akan kekal. Saya ingin kita untuk mengamati, mengingat kembali pengalaman hidup kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita bersukacita. Jikalau kita menyukai seseorang dan cinta kita akhirnya diterima oleh orang itu, kita bersukacita. Ketika kita mendapat bonus THR dari perusahaan, kita bersukacita. Atau bahkan ketika kita mendapatkan undian berhadiah, itu kita pasti bersukacita. Semua sukacita ini baik dan tidak ada salahnya, saudara-saudaraku. Tetapi sukacita yang dihasilkan, yang muncul dari hal-hal dunia, perhatikan, pasti memiliki masa kadaluarsa. Pasti ada waktu di mana efeknya tidak akan lagi terasa. Atau bisa jadi saudara-saudaraku, kita bisa memaksakan diri untuk bersukacita. Ya, meski kita mengalami krisis, kita bisa saja mensugesti diri, mengalihkan perhatian, mendisiplinkan pikiran, supaya tetap tersenyum. Tetapi itu juga tidak akan bertahan lama. Sumber sukacita dan damai sejahtera yang kekal, saudara-saudaraku, tidak berasal daripada diri kita sendiri. Sukacita itu tidak dapat kekal kalau berasal daripada komitmen pribadi. Tetapi sukacita yang kekal selalu berasal dari luar diri kita. Nah, saudara-saudaraku, mari kita belajar mengapa sukacita Paulus bernilai kekal. Ia sendiri dapat mempraktikkan bagaimana bersukacita senantiasa. Apa yang menjadi kuncinya? Apa yang menjadi rahasianya? Paulus berharap kepada Kristus. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 18. Paulus mengatakan bahwa dia memegang janji Allah, yaitu pada hari Tuhan, pada hari Kristus, itulah akhir zaman. Ia memegang janji Allah bahwa ia akan bermegah dalam kemuliaan Kristus. Itulah pengharapannya.
Dan pengharapan ini saudara-saudaraku menimbulkan gairah sukacita di dalam hidupnya yang penuh dengan penderitaan. Maka selama hidup pelayanannya di dunia, sekalipun tubuh Paulus semakin renta, semakin lelah, sekalipun mungkin hatinya merasa sesak, tetapi rohnya bisa terus menyala-nyala. Tiap kali roh Allah itu menghidupkan pengharapan itu baginya. Dan hal yang sama juga dapat Anda dan saya alami. Sukacita oleh karena pengharapan yang dihidupkan oleh Roh Allah tentang bagaimana kita akan bermegah pada waktu Kristus datang kembali. Maka bila saat ini Anda mungkin mengalami kehilangan, mengalami kebangkrutan, kegagalan, atau bahkan jatuh sakit. Tetapi bila Roh Allah itu bekerja, Ia akan menghidupkan sukacita Anda kembali dengan mengingatkan pengharapan yang kekal itu. Bersukacitalah senantiasa. Berikutnya saudara-saudaraku, nasihat daripada Rasul Paulus bagi kita di dalam bagian pada hari ini adalah suatu nasihat yang seringkali sudah dianggap klise bagi banyak orang Kristen, yaitu berdoa. Saya katakan klise saudara-saudara karena Anda sendiri tahu ada beragam lukisan, hiasan, mungkin juga rajutan, tidak terhitung. Ada juga pembatas buku yang senantiasa mengingatkan tentang pentingnya doa bagi orang Kristen. Anda mungkin pernah mempunyai barang-barang seperti itu. Dituliskan doa adalah hidup orang Kristen. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kita sudah mendengar nasihat-nasihat ini semenjak dari kita menjadi orang Kristen. Tetapi jika kita mau menilai diri kita sendiri, jujur, tidak satu pun dari kita yang berhasil memiliki kehidupan doa sebagaimana yang seharusnya. Bagi beberapa orang, lebih mudah menonton drama sepanjang 10 jam daripada berdoa sepanjang 10 menit. Bagi banyak orang lebih suka menghabiskan 3 jam di fitness center melakukan hobinya daripada sungguh-sungguh berdoa berkualitas selama 3 menit saja. Tetapi Paulus mengingatkan kita kembali pada hari ini. Tetaplah berdoa. Dan aspek lain daripada perintah yang kita baca ini saudara-saudaraku, bukan hanya berkaitan dengan bagaimana frekuensi kita berdoa, tetapi berkaitan dengan apa yang kita terus doakan dan mengapa kita terus mendoakannya. Anda telah mendengar, Anda telah melihat mungkin orang-orang Kristen pada zaman ini diajarkan bahwa kunci untuk mencapai semua cita-cita dan keinginan-keinginannya adalah dengan berdoa tanpa henti. Supaya permohonanmu dikabulkan, berdoalah tanpa henti. Dan mereka melandasi pengajaran ini dengan mengutip ayat Alkitab sana sini. Misalnya mereka suka mengutip perkataan Tuhan. Mintalah maka akan diberikan. Doa orang benar, besar kuasanya, oleh karena itu teruslah berdoa supaya mobilmu itu dikabulkan oleh Tuhan. Supaya rumah di pojok jalan itu diberikan oleh Tuhan. Dan mereka juga terkadang merujuk kepada satu perumpamaan di dalam Lukas pasal 18 sebagai pembenaran akan ajaran seperti ini. Yaitu perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Anda tahu itu? Seperti janda di dalam perumpamaan itu. Yang terus-menerus mendatangi seorang hakim. Dan mengajukan petisi-petisinya berulang kali sampai anak itu hakim dan akhirnya mengabulkan permohonannya. Dan mereka beranggapan bahwa mereka dapat memaksa Allah mengabulkan permintaan mereka jikalau mereka terus-menerus knocking on heaven's door,
mengetuk-ngetuk pintu surga demi untuk kebutuhan pribadinya. Tetapi saudara-saudaraku, saya berkata, mari perhatikan lebih seksama apa yang dimaksud oleh perumpamaan itu. Perhatikan kesimpulan dari perumpamaan hakim yang tak benar itu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas pasal 18, Allah memang akan segera membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru berdoa siang dan malam. Memang Allah akan membenarkannya. Allah akan mungkin juga mengabulkan permohonannya. Akan tetapi ayat 8 saudara-saudaraku. Ayat 8 menjadi kuncinya. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Anda mungkin heran, apa maksudnya? Itu berarti saudara-saudaraku, banyak orang telah berdoa dan mungkin dikabulkan permohonannya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh beriman. Jadi saudara-saudaraku, iman bukan hanya sekedar percaya kepada janji Allah, tetapi iman melibatkan seluruh relasi kita dengan Allah. Apa yang mau saya katakan adalah ini. Tuhan ingin kita berdoa dalam setiap kesempatan, tetapi berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Bukan demi keinginan pribadi kita. Itulah artinya berdoa di dalam iman. Tahu dulu apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu kemudian kita berdoa. Loh Pak, apakah kalau begitu kita tidak boleh berdoa untuk meminta kebutuhan-kebutuhan yang mendesak? Boleh, bisa. Tetapi kita harus pertama-tama paham bahwa kebutuhan itu pun kalau misalnya dikabulkan oleh Allah, itu demi untuk kemuliaan namanya. Bisakah kita memahami itu? Saya butuh makan Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara demi kemuliaan namanya. Bukan buat kepentingan perut kita sendiri. Saya butuh rumah Tuhan, Tuhan tahu itu, maka kita mendoakannya. Dan ketika Tuhan mengabulkannya, itu demi untuk kemuliaannya, bukan buat kepentingan diri kita sendiri. Dan Rasul Yakobus menegur orang-orang Kristen di zamannya, sebagaimana yang kita lihat di dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat ketiga. Kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi tetaplah berdoa. Tetapi apa yang perlu kita doakan? Dan saya menawarkan saudara-saudaraku, supaya kita mulai memiliki suatu paradigma yang baru di dalam berdoa. Berdoalah untuk orang-orang Kristen yang lain. Berdoalah demi kepentingan sesama tubuh Kristus. Berdoalah bahkan bagi orang-orang yang saat ini masih belum percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang saya katakan ini saudara-saudaraku merupakan teladan yang bisa kita lihat dari Rasul Paulus yang menuliskan Tesalonika ini sendiri. Rasul Paulus adalah teladan yang baik dalam hal ini. Bila Anda suka membaca surat-suratnya Rasul Paulus, Anda akan menemukan bahwa banyak kali doa-doanya dituliskan di dalam surat-suratnya itu. Dan perhatikan apa yang menjadi pola dari doa-doanya Paulus. Misalnya di dalam Efesus pasal pertama, Efesus pasal pertama 17-18, Paulus menulis, aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah. Supaya apa? Supaya perutnya kenyang, supaya badannya enak, supaya dia punya rumah? Bukan. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat, hai jemaat. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Di dalam Filipi pasal yang pertama, inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus itu.
Di dalam Kolose pasal pertama, Paulus menulis mewakili juga Timotius, kami tiada henti berdoa untuk kamu. Perhatikan, kami tetap berdoa untuk kamu. Supaya hidupmu layak di hadapannya, di hadapan Allah. Dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Orientasi di dalam doa-doa Paulus senantiasa ditujukan kepada orang-orang Kristen yang baik, yang lain. Demi pertumbuhan jemaat. Dan sekarang saudara-saudaraku, saya menantang Anda untuk mulai berdoa bagi sesama orang percaya pada zaman pandemi ini. Itulah aspek yang perlu kita ketahui dari nasihat perintah tetaplah berdoa. Dan selanjutnya saudara-saudaraku, kita memperhatikan perintah nasihat Paulus di dalam ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur eukaristeo. Eukaristeo secara harafiah itu berarti thank you atau thankful. Say thank you kepada Allah. Saudara-saudaraku, tidaklah sulit bagi kita untuk say thank you. Dan kita sudah diajarkan sejak dari kecil oleh orang tua, oleh keluarga-keluarga kita. Say thank you bukan hanya sekedar sebuah nasihat agama, tetapi itu bagian daripada adab kesopanan. Kalau seseorang membukakan pintu, say thank you. Kalau seseorang memberikan sesuatu kepadamu sebagai hadiah, say thank you. Kalau seseorang mau memberikanmu perlindungan, say thank you. Bagi anak-anak kita diajarkan ada 3 magic words. Sorry, please, and thank you. Jadi dari sejak kecil kita sudah terbiasa dilatih untuk memiliki refleks mengucap syukur. Tetapi jikalau Anda merasa bahwa dengan demikian maka orang-orang Kristen akan dengan segera mengucap syukur kepada Allah bila mana dia memperoleh kebaikan daripada Allah, maka Anda salah besar. Karena kenyataannya saudara-saudaraku, tidak semua daripada bahkan orang-orang Kristen yang mau bersyukur kepada Tuhan, yang ingat bersyukur kepada Tuhan bila dia mendapatkan kebaikan daripada Allah. Jangan heran akan hal ini, karena Tuhan Yesus sendiri menunjukkannya kepada kita di dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal ke-17 menceritakan sebuah peristiwa tentang 10 penderita kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Masih ingat itu saudara-saudaraku? Ada 10 penderita kusta yang disembuhkan oleh Yesus Kristus. Lalu mereka setelah disembuhkan mereka pergi masing-masing mengambil jalannya. Dan hanya satu saudara-saudaraku, setelah sempat pergi jauh daripada Tuhan, tetapi ingat untuk sekedar say thank you kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau mengambil statistik, cuma 10% dari penderita kusta yang ingat untuk say thank you kepada Allah, yang mengucap syukur kepada Allah. Kita sering lupa untuk bersyukur. Dan bahkan banyak daripada manusia sebenarnya tidak tahu kepada siapa dia harus say thank you. Saudara-saudaraku, setiap hari Jumat sore sampai menjelang akhir hayatnya, Eddie Rickenbacker diketahui mempunyai kebiasaan tiap Jumat sore pergi ke sebuah dermaga tua di dekat rumahnya sambil menenteng seember. Satu ember yang berisi udang-udangan. Dan tiap kali dia sudah sampai di dermaga tua itu, dia akan menghamburkan isi bagian dalam ember itu. Maka berdatanganlah burung-burung camar yang sudah juga memiliki appointment, kebiasaan untuk mengambil makanan yang dihamburkan oleh Pak Edi. Itulah yang menjadi kebiasaannya saudara-saudaraku. Ngasih makan burung-burung camar di dermaga tua. Dan ketika dia ditanya, orang-orang tanya, Pak Edi mengapa engkau melakukan seperti itu? Maka dia akan menceritakan awal mulanya. Pada tahun 1942, dulu Pak Edi adalah pilot pesawat tempur.
Dan suatu kali dia mempunyai misi harus pergi ke suatu pulau membawa pesan kepada seorang jenderal. Tetapi di tengah perjalanan mungkin karena kurang pertimbangan, bahan bakar menipis. Dan di atas Samudra Pasifik itu dia harus mengambil keputusan menjatuhkan pesawatnya di atas samudra. Maka saudara-saudaraku, mulailah sejak saat itu hari-hari mereka terkatung-katung, Pak Eddie Rickenbacker dan beberapa temannya. Mereka terkatung-katung di atas sebuah rakit penyelamat. Hari berganti hari dan mereka semakin lemah. Makanan semakin menipis. Sampai suatu hari setelah mereka selesai, temannya memimpin suatu devosi singkat. Maka mereka tidur-tiduran saja. Cuaca panas sekali dan mereka sudah begitu lemah. Dan dalam kondisi yang setengah sadar, Pak Eddie merasakan di tangannya ada seperti sesuatu yang melangkah. Dan ternyata itu adalah burung camar. Maka dengan sisa kekuatannya, dia bisa menggapai, menangkap burung itu. Dan ramai-ramai mereka memakannya. Mereka memakan dagingnya mentah-mentah. Isi perutnya dipergunakan mereka untuk menjadi umpan, untuk mencari ikan. Dan berkat dari burung camar itu, hidup mereka bisa bertahan selama beberapa hari ke depan. Sampai akhirnya mereka diselamatkan. Maka sejak saat itu, ada perasaan syukur, terima kasih di dalam dirinya Pak Eddie. Yang dia tidak tahu harus diarahkan kepada siapa. Maka yang bisa dia lakukan adalah dia hendak membalas budi dari burung camar yang menjadi penyambung nyawanya ketika itu. Itulah sebabnya dia kemudian memiliki komitmen untuk selalu memberi makan burung-burung camar. Dengan harapan dia bisa mengungkapkan perasaan syukur. Tetapi yang seharusnya dia tujukan kepada Allah. Eddie Rickenbacker tidak tahu kepada siapa dia harus bersyukur. Tetapi Anda dan saya tahu, kita seharusnya bersyukur pertama-tama dan terutama kepada Allah, Tuhan kita yang berdaulat atas kehidupan kita dalam masa menyenangkan maupun di dalam masa krisis. Dan di sini saudara-saudaraku, Anda perhatikan Paulus menasihatkan kepada jemaat Tesalonika, senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa? Apakah Anda salah mendengarnya? Paulus mengatakan dalam segala hal. Tentu saudara-saudaraku, ini di luar daripada kemampuan alami setiap daripada kita. Maksud saya saudara-saudaraku, alangkah mudahnya kita mengucap syukur pada waktu panen berkelimpahan. Kita mudah bersyukur pada waktu kita mendapat bonus, pada waktu gaji kita dinaikkan, pada waktu kita mengalami promosi. Kita gampang mengucap syukur bila hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Dan hampir-hampir mustahil seorang Kristen bisa tetap bersyukur di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kedukaan. Dan kalaupun saudara-saudaraku, seringkali saya harus minta maaf, seringkali di dalam kedukaan kita hanya sekedar lip service ketika mengatakan saya masih mengucap syukur. Mengucap syukur di dalam segala sesuatu membutuhkan lebih daripada kekuatan kita. Anda mungkin masih ingat bahwa jemaat Tesalonika pun yang ketika saat itu surat ini dituliskan, mereka sedang mengalami penganiayaan. Mereka banyak mengalami kehilangan. Mereka banyak mengalami kedukaan. Tetapi bahkan di dalam penganiayaan mereka tetap diminta untuk terus say thank you kepada Tuhan. Bagaimana itu bisa mungkin? Satu-satunya cara supaya ucapan syukur kepada Allah bisa tetap keluar dalam masa-masa kesulitan kita adalah bila Roh Allah itu yang bekerja di dalam hidup kita. Jangan Anda menganggap Anda bisa say thank you dalam segala hal kalau hanya mengandalkan pikiran dan perasaan kita sendiri. Bergantunglah dan biarkan Roh Allah bekerja, maka akan ada ucapan syukur dalam segala hal. Di dalam bagian berikutnya, saudara-saudaraku, Paulus
menekankan tentang karya Roh Kudus. Di dalam bagian selanjutnya nasihat Paulus adalah seperti ini. Jangan padamkan roh. Nah, saudara-saudara, ini adalah merupakan bahasa kiasan. Bahasa kiasan memadamkan. Yang terkait kenapa Paulus menggunakan bahasa kiasan ini? Karena dia mau menunjukkan bagaimana fungsi Roh Kudus, Roh Allah itu sebagai terang yang menerangi pikiran manusia. Atau sebagai api, Roh Kudus sebagai api yang berkuasa untuk menghidupkan manusia. Nah, jikalau kita meninjau Alkitab, saudara-saudara, sesungguhnya ada banyak istilah lain yang dapat disamakan dengan bahasa memadamkan roh ini. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus di situ juga berbicara tentang mendukakan roh. Ini juga bahasa kiasan. Tetapi untuk menunjukkan kepada jemaat bahwa Roh Kudus adalah sosok yang berpribadi, ia bisa merasa. Jangan mendukakan roh. Bahkan di dalam perjanjian lama Yesaya, di dalam Yesaya pasal 63 ayat 10, Yesaya berbicara tentang sekelompok orang yang memberontak terhadap Roh Kudus. Dan hal yang sama dengan memadamkan roh dalam tingkatan yang sangat ekstrem. Tuhan Yesus sendiri menyatakan ini di dalam Markus pasal yang ketiga. Tuhan Yesus berbicara tentang kejahatan menghujat Roh Kudus. Di mana pelakunya, kata Tuhan Yesus, tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Maka jangan memadamkan roh, jangan mendukakan, jangan memberontak, jangan menutup telinga, jangan menghujat Roh Kudus. Itu berarti jangan menolak campur tangan Roh Kudus. Jangan menolak ketika Roh Kudus hendak bekerja dalam kehidupanmu untuk menyatakan terang dan kuasa Allah. Ada banyak orang-orang non-Kristen yang sebenarnya telah mendapatkan petunjuk daripada Roh Allah. Roh Allah sedang menawarkan jalan supaya mereka bisa berjumpa datang kepada Kristus, Sang Anak yang dapat menyelamatkan. Tetapi banyak orang karena tekanan keluarga, karena tekanan dari agamanya yang sebelumnya, mereka memilih untuk menolak. Mereka mendukakan Roh Allah. Tetapi itu juga bisa berlaku bagi orang-orang Kristen sekalipun. Sebab orang-orang Kristen tertentu memilih, mereka tidak mau bersandar atau berkolaborasi dengan Roh Allah supaya ia dapat mengerjakan keselamatan. Kita hanya bisa mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar bila kita ditolong oleh Roh Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan keselamatan bila Roh Allah tidak pertama-tama menolong kita. Tetapi orang-orang Kristen yang tertentu membebalkan hatinya, menolak pekerjaan Roh Kudus. Ia memadamkan Roh Allah. Ia memilih untuk bermalas-malasan. Seperti orang ketiga di dalam perumpamaan talenta itu. Yang mendapat 1 talenta tetapi dia menguburkannya. Orang yang memadamkan roh itu. Seperti orang yang menguburkan akan keselamatan itu. Dan berharap dia menyenangkan Allah begitu saja. Inilah yang dikategorikan sebagai kejahatan memadamkan Roh Kudus. Dan terkait saudara-saudaraku dengan perintah nasihat yang sebelumnya. Dalam bagian selanjutnya Rasul Paulus memberikan sebuah contoh yang spesifik bagaimana memadamkan roh Allah itu. Yaitu sekarang diberikan nasihat dengan merendahkan nubuat. Jangan menganggap rendah
nubuat-nubuat. Nubuat, saudara-saudaraku, adalah buah daripada aktivitas roh Allah. Nubuat, saudara-saudaraku, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal 1, tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia. Jikalau ada nubuat yang dihasilkan oleh manusia, itu bukan nubuat yang sejati. Itu adalah spekulasi daripada manusia. Tetapi nubuat dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus. Pertanyaannya, saudara-saudaraku, apakah Anda percaya pada nubuat? Apakah Anda meyakini ada nubuat? Jikalau kita berpandangan reform, maka kita seharusnya memegang pandangan sesasionisme. Apa itu sesasionisme? Meyakini bahwa nubuat-nubuat tidak pernah lagi dihasilkan. Itu telah berhenti. Tidak ada lagi nubuat-nubuat yang baru. John Calvin meyakini demikian. Tidak ada lagi nubuat-nubuat yang baru. Kenapa? Karena nubuat-nubuat yang berkaitan tentang kelahiran, tentang karya pelayanan Kristus, tentang kematian dan kebangkitannya, itu semua telah tergenapi di dalam sejarah. Ibrani pasal 1 mengatakan dulu nabi-nabi memberikan nubuat, tetapi itu sekarang telah tergenapi oleh Kristus Yesus. Maka nubuat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah karunia untuk menafsirkan nubuat-nubuat yang masih akan digenapi. Misalnya nubuat tentang kedatangan Kristus yang kedua. Ada nubuat-nubuat seperti itu di dalam Alkitab. Nah, Paulus mengingatkan, jangan anggap rendah nubuat-nubuat itu. Tetapi saudara-saudaraku, saya ingin kita tetap terbuka pada kemungkinan yang kedua. Bahwa mungkin Allah masih memakai orang-orang percaya tertentu untuk menyampaikan nubuat. Untuk menyampaikan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Tidak berkaitan dengan kelahiran, tidak berkaitan dengan hal-hal menyangkut Kristus Yesus, tetapi menyangkut peristiwa yang bisa saja terjadi di masa depan. Dan kalau kita memahami jalan pikiran Paulus, saudara-saudaraku, adalah sosok yang menghargai nubuat-nubuat yang dilakukan yang diberikan oleh orang-orang Kristen di zamannya. Di dalam 1 Korintus pasal 14 misalnya kita menemukan ayat 31. Paulus berkata, kamu semua boleh bernubuat supaya kamu dapat belajar dan beroleh kekuatan. Bahkan Paulus, saudara-saudaraku, memiliki kecenderungan tertentu. Ia menganjurkan malah ayat 39. Usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Lebih daripada karunia untuk berbahasa lidah, Paulus lebih suka jikalau di dalam jemaat ada yang memberikan nubuat. Jadi dalam hal ini saudara-saudaraku, Paulus menganggap bahwa nubuat-nubuat yang baru masih bisa diberikan. Dan jikalau Anda mempelajari sejarah gereja, Anda akan menemukan ada banyak kasus di mana orang-orang Kristen di zaman yang modern memberi nubuatan terkait bencana alam, misalnya supaya orang-orang Kristen di zaman itu dapat mempersiapkan diri. Nah, jikalau itu penafsirannya saudara-saudara, maka Paulus pun mengingatkan, jangan anggap rendah nubuat-nubuat itu. Jangan abaikan, jangan antipati, jangan langsung skeptis dengan nubuat-nubuatan itu. Siapakah kita yang berani menolak bila mana Allah ternyata masih mau memakai cara demikian? Bila mana Allah mau menyampaikan peringatan melalui orang-orang tertentu dengan cara nubuat, siapakah kita yang skeptis? Maka jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Jadi saudara-saudaraku, Paulus ingin kita terbuka terhadap fenomena nubuat ini. Tetapi belum selesai.
Paulus juga memberikan pagar untuk berikutnya. Paulus memperingatkan agar kita menguji setiap yang dikatakan oleh nubuat itu. Ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Maka Anda yang mendengarkan mungkin sekarang mulai bertanya dalam hatinya, how? Bagaimana saya bisa menguji nubuat itu? Bagaimana saya bisa tahu bahwa nubuat-nubuat yang sekarang yang diklaim orang-orang itu adalah benar? Gampang saja saudara-saudaraku. Berikan cukup waktu. Bagaimana cara menguji nubuat? Bagaimana cara menguji segala sesuatu? Berikan cukup waktu. Jika nubuat itu akhirnya terjadi, berarti nubuat itu benar. Dan yang memberikan nubuat itu dipakai oleh Allah. Sebaliknya, jika setelah periode pembuktian tertentu, didapati bahwa semua yang dikatakannya itu tidak terjadi, maka itu berarti yang memberikan nubuat itu pembohong, pemanipulasi, penyesat. Di zaman Perjanjian Lama, orang seperti itu sudah dirajam batu sampai mati. Nah, saudara-saudaraku, jadi kita melihat bagaimana jalan pikiran Paulus. Jangan skeptis terhadap nubuat, tetapi langsung diuji. Ya, terbuka, tetapi juga harus waspada. Saudara-saudaraku, jikalau Anda melihat situasi kita belakangan ini, mudah-mudahan Anda juga memperhatikan berita-berita internasional. Dan Anda mungkin tahu dalam beberapa bulan ini di Amerika Serikat sana, itu sedang terjadi suatu peristiwa yang menggoncangkan. Di mana dalam zaman ini untuk pertama kalinya terjadi suatu konflik berkepanjangan menyangkut pemilihan presiden. Dan kemarin tanggal 20 Januari akhirnya Joe Biden itu dan wakilnya Kamala Harris itu sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Dan akhirnya Donald Trump itu harus lengser. Nah, tapi yang mau saya katakan saudara-saudaraku, apakah Anda juga mengikuti berita bahwa selama bulan-bulan belakangan itu pula ada puluhan dan bahkan mungkin ratusan yang mengaku sebagai prophet di Amerika. Bahkan yang berani mengaku sebagai apostol di Amerika. Mengklaim nubuatan bahwa apapun yang terjadi, Donald Trump tetap akan melanjutkan kepemimpinannya 2 periode. Dia akan tetap kembali menjadi presiden. Mereka berani mengklaim nubuatan seperti itu. Dan bahkan ada beberapa orang di Indonesia ikut-ikutan. Nah, sekarang bagaimana saudara-saudaraku? Anda sendiri yang menilai, bukan saya. Nubuat itu Anda sendiri yang menguji. Apakah benar terjadi? Maka Anda sendiri yang menilai. Dan saya berdoa meminta agar Anda mendoakan orang-orang yang dulunya memberikan nubuatan itu. Karena jikalau mereka masih hidup di zaman Perjanjian Lama, Anda tahu bagaimana seharusnya nasib mereka. Nah, saudara-saudaraku, yang terakhir, Paulus memberikan suatu nasihat yang cukup universal. Umum, peganglah yang baik. Dan kemudian ditutup di ayat 22. Jauhkan diri dari segala kejahatan. Perintah ini saya pikir sudah begitu jelas bagi kita semua, sehingga tidak perlu saya jelaskan kepada Anda. Sebagai orang-orang yang dosanya telah dihapuskan oleh Allah, yang telah diberikan hidup baru di dalam Kristus Yesus, maka sudah sepatutnya kita menjauhkan diri dari segala kejahatan dan memperkaya hidup kita dengan segala yang baik, segala perbuatan baik yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi sekali lagi saya ingin kita benar-benar merendahkan hati dan menyadari bahwa kita pun hanya bisa melakukan perintah ini jikalau kita disertai dengan hikmat dan kekuatan dari Roh Allah. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan yang menyenangkan Allah, yang membuat kita berkenan kepada Allah, jikalau bukan Allah sendiri yang memberikan kepada kita hikmat dan kekuatan untuk melakukan itu. Segala sesuatu harus terjadi
sesuai dengan caranya Allah dan waktunya Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita saudara-saudaraku untuk dapat melakukan semua nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus ini. Kiranya kita semakin bersandar pada kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang memperhatikan segala tingkah laku umat manusia dan khususnya matamu senantiasa mengikuti gerak-gerik daripada umat-Mu yang telah Engkau tebus. Tuhan, di zaman yang tidak mudah ini, bahkan semakin hari Tuhan terasa semakin sulit, kami semakin perlu diingatkan akan semua nasihat yang telah kami baca pada hari ini. Tuhan, Engkau sendiri yang kami yakini, yang telah menetapkan hari ini untuk memperingatkan umat-Mu di Indonesia, yang telah mendengarkan akan perenungan ini di dalam masa hari ibadah ini. Tuhan, berilah kepada kami semua yang mendengar kekuatan dan hikmat untuk dapat menjalankan perintah nasihat-nasihat-Mu. Tuhan, berilah kepada kami semua Tuhan suatu kerelaan untuk dapat bersuka cita senantiasa, untuk dapat berdoa senantiasa, untuk terus mengucap syukur. Tolonglah kami Tuhan untuk kami terus bersandar kepada Roh Allah, dan sebagai orang-orang reform kami tidak serta-merta antipati, tetapi kami menguji segala sesuatu. Berilah kepada kami Tuhan hikmat, berilah kepada kami Tuhan suatu pengenalan relasi yang lebih intim dengan Engkau Tuhan, sehingga kami semakin menyadari akan kebenaran-kebenaran-Mu, dan kebenaran itu memerdekakan kami semua. Tolonglah kami, ya Roh Allah yang terus menuntun setiap orang kudus di sepanjang zaman, supaya umat Kristus pada hari-hari ini dapat terus memegang yang baik dan menjauhkan diri daripada segala kejahatan. Jikalau umat-Mu dapat melakukannya Tuhan, maka kami mempermuliakan Engkau di bumi seperti Engkau telah dipermuliakan di surga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat bertumbuh di dalam hati kita, dan kita sebagai jemaat Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan, mari jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian Dia Buka Jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan,
dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari jemaat Tuhan sekalian, kita mengembalikan segala pujian dan hormat kita kepada Allah Tritunggal. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Senang sekali bisa melayani saudara-saudaraku pada hari ini, dan sebelum kita selesai daripada kebaktian, biarlah kita menerima berkat daripada Tuhan Allah kita. Izinkan saya untuk mendoakan berkat daripada Allah bagi Anda sekalian. Diberkatilah engkau dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan Allah kita yang senantiasa menyinari, mengarahkan wajahnya kepada kita semua. Diberkatilah rumahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sandang, pangan, papan, apapun yang kau miliki, biarlah itu ditambahkan demi untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah keturunanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu, selama itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan merancangkan dan mewujudkannya bagi namanya sendiri. Di dalam namanya yang kudus, terimalah berkat ini. Amin. Amen. 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 Jemaat sekalian, dipersilahkan untuk duduk kembali untuk mengambil waktu saat itu. Demikianlah Bapak Ibu ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sampai bertemu di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.